Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pengajian rutin kita setiap hari Selasa malam Rabu, pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala naha Umarun an bai'i ummahatil aulad faqala la tuba'u wa la tuhabu wa la turathu yastamti'u biha ma badalahu fa idza mata fahiya hurratun. Rawahu Malik wal Baihaqi wa qala rafa'ahu ba'dur rawat. Ini masih terkait dengan hadis tentang jual beli. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa Sayyidina Umar, berarti bapaknya Ibnu Umar, itu melarang jual beli atau ngedol, bahasa Cirebonnya bedol, jual beli budak yang mempunyai anak hasil dengan tuannya, ummahatil aulad. Ummahatil aulad itu adalah budak perempuan yang memiliki anak dari hasil dengan tuannya. Sayyidina Umar melarang jual beli budak tersebut. Faqala la tuba'u wa la tuhabu wa la turathu. Dan Sayyidina Umar berkata bahwa ummahatul aulad itu tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dihibahkan, dan tidak bisa diwariskan. Yastamti'u biha ma badalahu, tapi bisa untuk digauli, artinya dinikmati oleh tuannya. Fa idza mata fayahurratun, maka ketika budak perempuan tadi mati, maka ia menjadi budak yang merdeka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Baihaqi, dan dimarfu'kan oleh sebagian para perawi. Lalu hadis selanjutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kunna nabi usaroriyana ummahatil aulad wan nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun la nara bidzalika ba'sa. Rawu an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa kami menjual budak yang menjadi ummahatil aulad, yang menjadi atau yang menjadi ibunya, anak-anaknya dari hasil hubungan dengan tuannya. Wan nabiyyu hayyun, dan Nabi saat itu masih hidup atau melihat, la nara bidzalika ba'sa, dan Nabi tidak mempersoalkannya. Rawu an-Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Majah wa Daruqutni dan Imam Ad-Daruqutni serta disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dua hadis ini, yakni yang pertama adalah hadis Ibnu Umar, yang kedua hadis dari Jabir. Ibnu Umar itu tidak langsung menyandarkan kepada Rasulullah SAW, tapi mengambil kata-katanya atau ucapannya Sayyidina Umar. Jadi anaknya Ibnu Umar mendapatkan wejangan, mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan dari Sayyidina Umar, bapaknya. Tentang apa? Tentang melarang, tentang tidak diperbolehkannya melakukan jual beli ummahatul aulad.
Ini ummatul aulad itu ya maksudnya budak perempuan yang punya anak. Nah, menurut Sayyidina Umar, budak perempuan yang punya anak itu la tuba'u wa la tuhabu wa la turathu, tidak bisa dijual belikan, tidak bisa dihibahkan, dan juga tidak bisa diwariskan. Nah, sementara hadis dari Jabir radhiyallahu anhu dia menyandarkan kepada Rasulullah, tapi yang berbicara bukan Rasulullah. Rasulullah hanya menyaksikan saja, mengetahui tentang informasi yang dilakukan oleh para sahabatnya. Bahwa kunna Nabi usaroriyana ummahatil aulad. Kata Jabir bahwa pernah melakukan jual beli ummahatil aulad, sarori ibnu ummahatil aulad. Dan Nabi waktu itu mengetahuinya, tapi Nabi tidak mempermasalahkan. Nah, kalau yang hadis yang dari Ibnu Umar tadi itu melarang menjual ummatul aulad, tapi hadis yang kedua dari Jabir yang disaksikan oleh Rasulullah SAW itu Nabi tidak berkeberatan atau Nabi tidak mempermasalahkan ada orang yang menjual ummahatul aulad. Ini perbedaannya di situ, perbedaan isinya, kontennya, materi hadisnya. Dalam perawiannya, status hadisnya, kalau hadis yang dari Ibnu Umar itu disandarkan kepada Sayyidina Umar saja, tidak menjelaskan bagaimana peranan Nabi di dalam konteks hadis itu. Sementara di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir itu ada peranan Nabi mengungkapkan atau mengkait-kaitkan terhadap kanjeng Nabi. Apa itu? Wan nabiyyu hayyun. Nabi saat itu masih ada, masih hidup, masih sugeng. Nah, ini artinya apa? Kalau dalam hadis itu kan ada macam-macam, ada hadis qauli, ada hadis yang takriri gitu. Hadis qauli itu adalah hadis yang diungkapkan langsung oleh kanjeng Nabi. Kalau hadis takriri itu adalah hadis yang hanya diakui orang lain, para sahabat melakukannya dan kanjeng Nabi tahu, tapi kanjeng Nabi tidak menegur, kanjeng Nabi tidak melarang, membiarkan apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Itu namanya hadis takriri. Nah, ini Jabir ini karena melibatkan terhadap kanjeng Nabi itu dinamakan sebagai hadis takrir. Takririyah, pengakuan dari kanjeng Nabi. Nah, persoalannya adalah kenapa tidak diperbolehkan para ulama fikih untuk jual beli ummahatul aulad. Ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh para ulama. Yang pertama, yang paling penting itu adalah kemanusiaannya, rasa kemanusiaannya. Bahwa menjual beli ummahatul aulad sama halnya dengan memisahkan antara orang tua dengan anaknya gitu. Jadi ummatul aulad itu kan budak perempuan yang punya anak. Nah, ketika ini dijual maka dia akan terjadi satu peristiwa di mana pemisahan antara ibunya dengan anaknya. Itu yang menjadi alasan yang pertama. Yang kedua, alasan kedua, para ulama melarang ummatul aulad dijual karena hak walaknya. Hak walak itu adalah hak di mana orang menguasai terhadap terhadap budak tersebut pasca dia menjadi hurrah, menjadi orang yang merdeka. Apa itu? Sebagai ahli waris, mendapatkan warisan harta dari budak tersebut. Nah, itu hakul wala, termasuk menikahkan dan lain sebagainya. Nah, yang demikian karena wala itu, karena ada hak wala itu, maka tidak diperbolehkan seseorang atau seorang tuan untuk menjual budaknya gitu. Nah, itu alasannya. Tapi untuk praktek hari ini sudah nggak ada ya. Islam sudah berhasil menghilangkan yang namanya perbudakan. Jadi memang sejak dulu masih ada itu karena tidak dihapus secara tiba-tiba. Artinya dia bertahap untuk menghilangkan praktek-praktek perbudakan dan alhamdulillah sampai hari ini itu tidak lagi ada praktek-praktek perbudakan. Hadis selanjutnya wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma. Rawahu Muslim wa zada fi riwayatin wa an bai'i darabil jamali. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli air turahan. An bai'i fadlil ma, menjual beli air turahan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Wazada fi riwayatin, dan dalam satu riwayat ditambahkan wa an bai'i darabil jamal, dan tidak diperbolehkan jual jasa persetubuhan onta jantan. Ini maksudnya adalah hadis ini mengingatkan bahwa jual beli air yang sudah tidak ada fungsinya, sudah tidak lagi berfungsi secara tidak ada manfaatnya secara utuh, itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Nah, dan juga tidak diperbolehkan untuk menjual beli jasa persetubuhan onta jantan. Jadi dulu itu ada kebiasaan, kalau misalnya saya punya onta laki-laki nih, terus si A punya onta perempuan. Nah, onta saya itu dijual. Yang dijual itu bukan ontanya, tapi jasa ontanya. Untuk apa? Untuk mengembangbiakan terhadap onta perempuan yang milik si A. Jadi silahkan, misalnya dibeli selama 3 hari di kandang bareng dengan ontanya si A. Habis itu sudah selesai, lalu kemudian ditarik lagi ontanya oleh saya, sampai dipastikan bahwa onta tersebut, onta perempuan tadi itu bisa mengandung, kemudian berkembang biak. Nggak ada perilaku yang demikian, tapi akadnya bukan akad ijarah, bukan menyewa. Yang dilakukan itu adalah akad bai'. Nah, Kanjeng Nabi ketika melakukan seperti itu, jual beli terhadap jasa persetubuhan onta, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena manfaat tadi, jasa onta tadi itu tidak bisa dimiliki secara real, tidak bisa dikuasai oleh sang pembeli. Sementara kalau yang namanya jual beli itu harus ada tamlikus syai', harus ada penyerahan kepemilikan. Jadi miliknya saya ya sudah selamanya, abadan abidin, selamanya bahwa barang itu adalah milik saya ketika saya membeli. Nah, sementara dalam jasa itu ontanya akan dikembalikan, lalu manfaatnya juga akan hilang. Manfaat persetubuhannya itu tidak akan hilang bersamaan dengan baliknya onta kepada pemiliknya. Itu yang kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW, dalam artian mengandung ghurur, mengandung ghurur. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengambil upah dari persetubuhan binatang laki-laki. Jadi ini ujrohnya, kalau yang ini ijaroh. Nah, dalam hadis ini dari Ibnu Umar itu Rasulullah melarang ijaroh, sewa menyewa, sewa jasa. Jasa apa? Jasa binatang laki-laki untuk menyetubuhi binatang perempuan sehingga bisa berkembang biak. Nah, itu menurut Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, hadisnya Ibnu Umar itu hukumnya dilarang. Jadi sewa, kalau tadi jual beli jelas karena barangnya tidak tamlik. Sementara yang di sini itu adalah ijaroh, menyewakan jasa. Tapi ada hadis-hadis, ada pendapat ulama kalau kita kaji di dalam fikihnya itu diperbolehkan memberikan atau mengijarohkan, menyewakan terhadap jasa binatang laki-laki untuk proses pengembangbiakan binatang perempuan. Nah, itu ada pendapat ulama yang memperbolehkannya. Tapi kalau misalnya dari hadis ini, naha Rasulullah an asbil fahli, yaitu dilarang untuk mengambil, memanfaatkan upah dari hasil sewa persetubuhan binatang laki-laki. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil hablati wa kana bai'an yabta'uhu ahlul jahiliyah ka'anna ar-rajulu yabta'u al-jazura ila an tuntaja an-naqatu thumma tuntaja allati fi batniha, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil hablah. Rasulullah melarang jual beli binatang
yang akan dikandung oleh hewan yang ada di dalam kandungan. Ini prediksi orang-orang Arab itu dulu, orang-orang jahiliyah itu selalu memanfaatkan kondisi yang membuat seolah-olah memberikan keyakinan bahwa nanti ini akan bisa berkembang biak dengan banyak, sehingga sebelum dilahirkan itu silakan dibeli. Jadi promosinya itu terlalu hurur, selalu menipu. Itu perilaku orang-orang jahiliyah, seolah-olah oh, ini saya punya kambing ini. Saya punya kambing yang sedang hamil. Nah, anaknya kambing yang ada di dalam perutnya kambing ini, itu nanti kalau sudah melahirkan, itu akan menghasilkan anak yang banyak sekali. Jadi kambing yang tadi, ibunya tadi, itu akan menghasilkan cucu yang banyak lah kalau di dalam bahasanya kita. Itu padahal itu belum terjadi, tapi promosi yang demikian itu biasa dilakukan oleh para orang-orang jahiliyah. Padahal memanfaatkan seperti itu hurur namanya. Itu menipu. Padahal belum jelas apakah nanti terjadi yang demikian atau tidak. Itu saking pengen mendapatkan keuntungannya. Cara-caranya adalah cara-cara licik yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan Kanjeng Nabi itu melarang untuk menjual belikan hayawan yang akan dikandung oleh hayawan yang masih di dalam kandungan. Hayawan yang akan dikandung berarti belum ada ini. Hayawan yang akan dikandung oleh hayawan yang ada di dalam kandungan. Jadi sudah menjual anak yang terdapat dalam kandungannya saja itu masih perdebatan. Artinya apakah ini nanti bisa tamlik sehingga lahir atau menghasilkan anak hayawan yang mati, itu menjadi persoalan. Ini sih malah lebih jauh lagi, menjualnya itu adalah anaknya kambing yang masih di dalam perutnya kambing. Nah itu cucunya, ngedol cucuwe lah, menjual cucuwe wedus. Nah itu yang seperti itu tidak diperbolehkan karena alasannya menurut para ulama adalah al-ghurur. Wakana yabi'an yabta'u ahlul jannah, yang seperti itu biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ka'anna rajulu yabta'u al-jazuro, seperti hanya seorang laki-laki menjual jazur, menjual onta, kemudian antun taja an-naqatu, kemudian dibayar saat unta tersebut melahirkan. Tsumma tuntaju allati fi batniha, kemudian membayar lagi unta yang ada di dalam kandungannya. Nah, itu yang demikian itu gambaran praktek yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah, dan itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena membeli sesuatu yang belum ada barangnya, jadinya gitu. Kalau belum ada barangnya terus dijual belikan, mau dimiliki apanya? Barangnya belum ada, dan ini yang kemudian dikatakan oleh para ulama sebagai bai'ul ghurur, jual beli yang menipu. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala'i wa an hibatihi, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala, tidak diperbolehkan atau melarang jual beli al-wala wa an hibatihi, dan menghibahkan terhadap wala. Wala itu maksudnya hak terkait dengan budak. Jadi ketika budak itu dimerdekakan, maka yang memerdekakan itu punya wala, punya kekuasaan terhadap ada ikatan, bukan kekuasaan, ada ikatan, terlahir ikatan dengan seorang budak. Saya memerdekakan budak A, maka kemudian dari situ muncullah ikatan antara saya dengan budak tersebut. Dan ikatan tersebut nanti akan berkonsekuensi kepada masalah waris. Misalnya budak yang tadi yang saya merdekakan mati dan dia punya harta, maka harta tersebut saya sebagai al-wala'nya itu berhak untuk mendapatkan warisan harta dari budak tersebut.
Nah itu nanti ada di situ. Nah yang demikian al-wala, orang yang punya status orang yang punya otoritas wala itu tidak bisa menjual belikannya. Saya punya wala ini, punya kuasa waris terhadap budak A misalnya. Nah sehingga kuasa ini saya jual kepada si B, silakan B beli wala saya, beli status saya sebagai al-wala saya kepada budak si A. Nah itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Wa an hibatihi, dan juga tidak boleh untuk dihibahkan. Tidak hanya sekedar jual beli, tapi juga memberikan kepada orang lain tentang hak wala, itu juga tidak diperbolehkan. Sudah saya hibahkan saja kepada anaknya, kepada anak saya, ketika itu budaknya meninggal karena kaya hasil kerjanya dia misalnya, maka kemudian harta-harta tersebut tidak diwariskan oleh saya tetapi diwariskan kepada anak saya. Karena apa? Karena walaknya saya berikan kepada anak saya. Nah itu tidak diperbolehkan. Hal tersebut dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasad wa an bai'il ghurur wa an bai'il gharari, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar batu. Maksudnya jual beli dengan cara melempar batu itu gimana? Jadi ada praktek zaman dulu itu, zaman Kanjeng Nabi, zaman jahiliyah, itu ini barang ditaruh di depan semua misalnya, barang-barang, lalu kemudian harganya silakan 100.000, sini 100.000 dikasihkan, lalu kemudian lempar batu, melempar batu nanti kenanya apa aja. Misalnya yang kenanya barang ini berarti barang itu untuk saya, kalau kenanya ini maka barang ini untuk saya. Jadi ada jual beli barang-barang ini, tapi caranya adalah dengan melemparkan batu. Nah, harganya ditentukan, misalnya harganya 100.000 misalnya. Udah 100.000 dibayar, tapi barang yang di depan ini ada yang kualitasnya memang 100.000, ada yang kualitasnya kurang dari 100.000. Ini yang 50.000 misalnya. Ini 100.000. Begitu saya lempar, kenanya yang 50.000, 100.000. Nah, ini biasa terjadi, dulu itu terjadi dengan cara jual beli yang seperti itu. Silakan saya jual ini barang-barang. Caranya bagaimana Anda mendapatkan ini 100.000 dan silakan lempar. Untung-untungan ada yang melakukan seperti itu. Nah ini termasuk dari perjudian. Itu bagian dari perjudian. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli bai'ul hasad, jual beli dengan cara melempar. Kalau sekarang masih ada nggak ya lempar itu? Kalau di pasar malam itu kan ada barang-barang yang kemudian dilempar, look oli barang apa misalnya. Nah yang demikian itu termasuk bai'ul hasad atau tidak? Termasuk jual beli dengan cara melempar atau tulaib, permainan. Gitu. Nah, ini nanti akan berbeda hukumnya. Kalau akad yang dilakukan niatnya itu adalah jual beli, maka hukumnya tidak sah, tidak boleh. Tapi kalau misalnya yang dilakukan itu niatnya bukan akad jual beli, walaupun prakteknya sama saja, tapi kalau misalnya dengan bahasa yang lain, itu akan bisa menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Wa'an bai'il gharari, dan tidak diperbolehkan menjual beli dengan jual beli yang tidak jelas. Jual beli itu ada 3 macam. Yang pertama bai'un mabi musyahid, menjual barang yang ada barangnya atau yang terlihat barangnya, nyata wujud nyatanya. Itu yang pertama. Dan ini jaizun, hukumnya boleh secara mutlak. Yang kedua adalah menjual barang yang tidak hadir, tidak ada, belum wujud barangnya. Tapi ada al-mausuf bidzimmah, ada kategori-kategori. Yang ini namanya bai'us salam, pemesanan. Saya pesan baju ya, ini dengan catatan nanti bajunya ukurannya begini-begini. Saya beli baju ya,
tapi baju yang akan dikirim nanti kalau ada coraknya diwarnanya begini dan seterusnya. Itu bai'us salam namanya. Jual beli dalam dalam tanggungan atau pemesanan. Yang ketiga adalah jual beli barang yang tidak ada. Yang tidak ada itu bentuknya tidak ada, kategorinya enggak ada, waktunya enggak ada, tempatnya juga enggak ada. Artinya memang benar-benar tidak ada. Barangnya enggak ada, kategorinya kira-kira barangnya bentuknya bulat atau lonjong itu enggak jelas. Terus barangnya ada di mana itu juga enggak jelas. Terus barangnya kira-kira bisa didapatkan oleh kita kapan itu juga enggak jelas. Nah seperti ini ya kasus yang ketiga itu hukumnya tidak diperbolehkan. Ini yang dinamakan, yang ketiga itu dinamakan dengan bai'ul ghurur. Lalu hadis selanjutnya wa anhu radhiyallahu anhu dari Ibnu Umar juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ishtara ta'aman fala yabi'u hatta yaqtaluhu. Orang yang membeli makanan maka tidak diperbolehkan untuk menjualnya sampai dia menerima secara sempurna, sampai dia hatta yaqtaluhu itu sampai dia menimbangnya, itu ditimbang. Itu maksudnya ya menerima secara sempurna. Itu maksud dari yaqtaluhu tersebut. Kata-kata ini hatta yaqtaluhu. Jadi Kanjeng Nabi melarang orang membeli makanan itu lalu kemudian dia jual sebelum dia menerima dengan penuh, gitu. Dengan sempurna. Jadi kalau saya beli misalnya di satu toko, beli beras, Pak beli beras Pak, lalu kemudian sudah bayar, berasnya belum diambil, kita pulang, lalu kemudian ada orang yang nelpon, bagaimana? Oh iya saya jual itu, sok ambil aja di sana, padahal beras itu belum diserahkan oleh pemilik warung toko tersebut kepada kita. Gitu. Jadi ada banyak beras, misalnya ada 4 beras, lalu kemudian saya transaksi jual beli dengan pemilik toko. Pak saya beli beras Pak, oh iya mangga, saya kasihkan uangnya berapa? 100.000. Habis itu sudah saya tinggalkan. Lalu kemudian ada orang yang membeli. Saya mau beli beras, oh iya saya punya itu di toko sana, silakan kirimkan saja uangnya ke saya. Nah yang demikian itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena rawan akan terjadi kisruh, gitu. Akan terjadi kisruh. Jadi ketika dia datang, pembeli kedua datang di situ, maka dia akan mana ini barang milik dia. Dan itu akan mempengaruhi apakah berpengaruh misalnya kalau misalnya barangnya kualitasnya berbeda. Kata tukang tokonya yang dibeli itu bukan barang ini tapi barang yang kualitasnya buruk. Gitu. Nah, itu yang terjadi, kata pembelinya, kata sayanya, saya tadi beli itu yang ini bukan yang buruk. Nanti akan terjadi sengketa seperti itu. Nah, untuk menghindari sengketa seperti itu, maka Rasulullah melarang untuk menjual beli makanan atau barang yang belum diterima secara utuh. Itu. Lalu hadis selanjutnya wa anhu radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin rawu Ahmad wan Nasa'i wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Ibnu Umar juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akad jual beli atau praktik jual beli dalam satu akad jual beli. Melarang dua proses jual beli, melarang transaksi dua jual beli dalam satu akad. Itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bagaimana? Satu contoh gambaran begini. Saya ini tafsiran makna dari bagaimana mempraktekkan kasuistik, contoh-contoh kasus yang digambarkan oleh para ulama terkait dengan hadis ini. Pertama digambarkan oleh para ulama begini, saya menjual mobil ini harganya 100.000 kalau bayar kontan dan 130.000 kalau bayarnya kredit. Saya jual mobil ini dengan harga 100 juta kalau bayarnya kontan, 130 juta kalau bayarnya kredit. Lalu ada orang yang membeli, ya sudah saya beli nih, saya beli.
Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena ada dua bai'atain, yaitu dua jumlah nominal harga. Barangnya sama, harganya beda. Nah, kenapa tidak diperbolehkan? Karena akan menimbulkan sengketa. Yang dipilih itu tadi, apakah jual beli kredit atau jual beli kontan. Itu nanti akan menimbulkan kisruh yang seperti itu, sehingga dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, itu kalau misalnya satu barang dua harga, itu digambarkan oleh para ulama terkait dengan hadis ini. Kasus yang lainnya itu dua barang satu harga. Dua barang satu harga itu bagaimana praktiknya? Misalnya begini, saya jual rumah ini, tapi dengan syarat sampean saya jual rumah ini, tapi dengan syarat saya akan membeli mobilnya sampean ya. Saya siap ini menjual rumah saya kepada sampean. Nah, berarti kan ada dua barang yang dijual belikan tapi dalam satu akad. Namanya bai'u bisyartin, dengan syarat. Nah, yang seperti itu tidak diperbolehkan, merupakan praktek yang ada atau yang digambarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yakni yang berbunyi an bai'ataini fi bai'atin, rawu Ahmad wan Nasa'i, melarang praktek jual beli dalam satu akad. Wali Abi Dawud wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.